Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Farida. Saya seorang guru di SMP Negeri 4 Yunidori, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Baik, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana penggunaan kuisis secara sederhana. Jadi, Bapak Ibu, sebelum memulai atau memulai kuisis, kita buka di tab baru terlebih dahulu di Google Chrome atau di Mozilla juga boleh. Seperti ini, kita tulis kuisis. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kuisis ini, tampilan kuisis yang sekarang dengan yang sebelumnya itu berbeda. Jadi untuk kuisis yang sekarang dimulai dengan tulisan Wake Group. Nah, jangan lupa Bapak Ibu klik ini. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini tampilannya adalah eh, kita bisa mencari topik yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita berikan atau sesuai dengan kelas, kita bisa mencari topik di sini. Misalnya, saya seorang guru IPS bisa mencari terkait dengan materi misalnya interaksi antar ruang. Oke, jadi nanti akan muncul beberapa eh, kuisis yang sudah dibuat oleh beberapa rekan-rekan yang sudah menggunakan kuisis sebelumnya. Kemudian kita bisa memilih dan mengedit eh, beberapa tampilan seperti ini untuk digunakan sebagai pembelajaran yang relevan di dalam kelas. Kemudian di sini juga ada perpustakaan. Nah, perpustakaan di sini ini adalah kuisis yang pernah kita buat sebelumnya. Ini adalah beberapa kuisis yang saya sudah buat terkait dengan materi pembelajaran. Ada penilaian akhir semester, saya juga biasanya membuat penilaian akhir semester lewat kuisis. Kemudian, jika kita kembali ke tampilan sebelumnya, ini juga ini hasil terkait dengan apa yang sudah kita buat sebelumnya, yang kita gunakan dalam kelas. Nah, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita harus terlebih dahulu karena saya sudah menggunakan kuisis sebelumnya, saya sudah langsung login, tetapi Bapak Ibu jika belum login sebelumnya bisa login menggunakan akun belajar ataupun email yang sering kita gunakan. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan terkait dengan penggunaan ice breaking yang saya buat sebelumnya. Nah, karena kita di sini membuat baru Bapak Ibu, sehingga kita harus mengklik buat di sini. Berbeda dengan penjelasan saya sebelumnya, kalau kita bisa mengambil beberapa contoh yang sudah dibuat oleh rekan-rekan yang sebelumnya menggunakan kuisis. Nah, di sini tampilannya seperti ini, ada penilaian, presentasi, video interaktif, analisis, ataupun kartu flash. Nah, karena saya akan membuat ice breaking dan melihat bagaimana penilaian nanti pada saat di kelas yang menggunakan kuisis, nilainya seperti apa, dan respon terhadap peserta didik seperti apa, makanya saya akan menggunakan penilaian. Nah, di sini jika Bapak Ibu sudah membuat soal sebelumnya bisa di spreadsheet, kemudian Google Docs ataupun dalam bentuk PDF bisa mengimpor di sini. Atau juga bisa dari dokumen, situs web maupun teks sebelumnya. Nah, karena saya akan mensimulasikan sehingga kita membuat soal yang kita buat sebelumnya itu dimulai dari awal. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan ganda, kemudian isian singkat, kemudian ada jalan juga terkait dengan pertanyaan yang akan kita buat. Kemudian untuk
interaktif atau pemikiran tingkat tinggi ada menjodohkan sampai dengan mengkategorikan. Kemudian ada juga tanggapan terbuka di sini Bapak Ibu. Kemudian bagi terkait dengan matematika ataupun pembelajaran matematika menggunakan grafik dan lain sebagainya ada pilihannya. Tetapi Bapak Ibu, karena kita di sini akunnya basic ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk beberapa eh, jenis pertanyaan kita hanya menggunakan akun gratis saja Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan yang premium, ini kita bisa menggunakan semua terkait dengan bagaimana kita memberikan pembelajaran ataupun beberapa contoh soal yang akan kita berikan di dalam pembelajaran maupun pada saat kita melakukan beberapa pelatihan untuk melihat bagaimana pemikiran tingkat tinggi peserta yang akan kita lihat kemampuan mereka. Nah, ini kita bisa melihat dari sini, Bapak Ibu ya. Ini berarti untuk pilihan ganda, kemudian pilihan ganda masih bisa kita gunakan, isian sikat juga seperti itu. Kemudian untuk interaktif ini harus premium, gambar berlabel, mengkategorikan ini semuanya harus premium. Jadi kita belum bisa gunakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tanggapan terbuka, ini untuk jawaban gambar kita bisa gunakan, esai juga seperti itu. Jawaban audio harus premium Bapak Ibu. Kemudian awan kata, survei ini kita bisa melihat misalnya pada saat kita melaksanakan kegiatan, memulai kegiatan kita bisa melihat respon dari peserta kita, apakah mereka semangat atau kelelahan dalam mengikuti kegiatan yang akan kita berikan. Respon matematika juga seperti itu, grafik matematika, kemudian slide ini kita bisa menggunakan untuk presentasi. Nah, kita buat pilihan ganda dulu Bapak Ibu ya. Kita pakai yang basic saja. Nah, untuk basic di sini eh, ada tiga tampilan ini tanpa gambar, kemudian tambah audio dan tambahkan video. Nah, untuk pertanyaan pertama saya tidak menggunakan gambar, audio maupun video Bapak Ibu. Nah, ini ada soal yang sudah saya buat sebelumnya, kita tinggal copy saja, kemudian kita pindah ke sini, kita Ctrl V saja, kita atur. Ini karena masih di bold, jadi ini saya kembalikan. Oke. Kemudian kita salin atau menuliskan pertanyaan di pilihan yang sudah ada di quizzes. Hmm. Jika kita sudah eh, membuat option seperti ini, nah, di dalam tampilan quizzes ada 4 option yang sudah dituliskan. Tetapi kalau misalnya kita di jenjang, Bapak Ibu di jenjang SMA, itu tinggal bisa menambahkan opsinya dari A, B, C, D, dan E. Tinggal Bapak Ibu tambahkan di sini. Kalau misalnya kita jenjang SMP, berarti kita opsinya 4 saja. A, B, C, dan D. Kita bisa hapus. Nah, jika kita menandai jawaban yang betul atau yang benar, maka kita tinggal mencentang ini. Ya, dia akan terlihat warna hijau. Ini karena kita memilih satu jawaban yang benar. Tetapi kalau kita bisa, eh, peserta nanti memilih beberapa jawaban yang benar, tinggal kita klik yang ini. Kemudian kita bisa menandai lebih dari satu jawaban yang betul. Tetapi karena ini pilihan ganda, berarti satu jawaban yang benar saja, yaitu langit. Kemudian kita bisa memilih waktu ataupun poin yang akan kita berikan terhadap pertanyaan yang
kita berikan nanti. Misalnya di sini, karena saya pilihan ganda berarti saya membuat dia 2 poin. Oke, kemudian untuk waktunya kita berikan 30 detik. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk di save pertanyaannya. Nah, seperti ini. Nah, kita menambahkan soal, bisa tambahkan di sini ataupun di bagian bawah sini Bapak Ibu. Kita tambahkan soal, kemudian kita bisa, saya memilih isian singkat. Ya, isian singkat. Ini juga saya belum menggunakan gambar, audio maupun video. Oke, ini untuk isian singkat berarti kita bisa menuliskan, mengambil soal yang kita sudah buat sebelumnya, kita pindahkan kembali sini. Kemudian kita menuliskan jawaban yang betul seperti ini di sini Bapak Ibu. Kita bisa juga mengatur, bisa kotaknya terpisah ataupun tanpa kotak terpisah. Karena saya membuat tanpa kotak terpisah, jadi saya mengklik ini Bapak Ibu. Di sini juga bisa Bapak Ibu memberikan jawaban alternatif dan bisa membuat jawaban petunjuk. Ini karena agak gampang soalnya, jadi saya tidak memberikan jawaban alternatif maupun jawaban petunjuk terhadap terhadap pertanyaan yang saya berikan. Oke, simpan. Kemudian poinnya jangan lupa bisa kita memberikan poin 10 poin untuk jawaban ini dan bisa kita menambahkan waktu dari sebelumnya karena tadi pilihan ganda jadi waktunya agak cepat. Kalau ini kita bisa menambah pertanyaan karena tidak ada pilihan yang kita berikan. Jangan lupa kita memberikan atau menyimpan pertanyaan. Nah, sekarang menambahkan soal seperti tadi, ini bisa kita berikan isian singkat, kita menambahkan gambar. Jadi, kalau gambar, Bapak Ibu bisa mencari langsung di sini karena saya nanti akan membuat tebak gambar. Jadi, saya tinggal mencari tebak gambar saja. Kemudian di sini tinggal Bapak Ibu memilih salah satu tebak gambar yang akan diberikan. Namun, karena saya sebelumnya sudah mendownload, jadi saya tinggal mencari di perangkat saya yang sudah saya simpan. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Untuk jawabannya kita bisa crop atau potong. Kemudian jangan lupa disimpan. Oke, jadi sudah muncul tinggal kita memberikan pertanyaan di sini. Menuliskan pertanyaan. Jawabannya di sini gaun terbuka. Maaf, gaun terbaru. Oke, jadi waktunya 10 menit, kok 10 menit. Waktunya 1,5 menit, poinnya bisa 10. Jangan lupa menyimpan soal yang kita berikan. Baik, mungkin demikian untuk simulasi sederhana terkait dengan penggunaan kuisis yang saya sudah buat sebelumnya. Semoga bisa memberikan sedikit banyak bagaimana kita menggunakan kuisis untuk ice breaking maupun untuk pembelajaran kita di kelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.